pagi. Monggo duduk. Baik, terima kasih. Oke. Dengan Mbak Sofa ya panggilannya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah sarapan belum? Sudah. Udah siap. Insya Allah siap. Tadi kesini naik apa? Naik motor Sendirian atau ada temannya? sendirian. Gak usah tegang ya. Ini cuma wawancara, jadi santai aja, jawab sebisanya. Oke. Kita mulai dari Mbak Sofa, boleh buat cerita tentang diri Mbak. Baik, nama saya Sofwa Pranita. Saya lahir di Magelang tahun 2000 pada tanggal 28 Juli. Saya lulusan S1 BGSD dari Unima. Oh, lulusan Unima ya? Iya. Berarti baru lulus tahun ini ya? Iya. Sebelumnya ada pengalaman magang nggak? Sudah Gimana? di EMI Maghrib Gerobak 2. Oh, di kemarin terbang 2. Dapat kelas berapa? Satu. Seru nggak? Seru. Nah, menurut Mbak Sofi itu apa yang membedakan SDIT sama sekolah umum biasanya? Menurut saya SDIT itu lebih menekankan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Jadi pembentukan karakternya itu berdasarkan religius gitu, sehingga karakternya juga bergantung pada karakter religius. Itu yang membedakan. Nah, menurut Mbak Sofi terus kurikulum yang kita pakai sekarang itu apa? Kurtilas K13. Mbak Sofi kenapa kok tertarik menjadi guru? Karena menurut saya guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan peradaban dan juga melahirkan generasi muda yang lebih cerdas. Kalau gitu, menurut Mbak Sofi itu arti guru itu apa? Guru itu sebagai pendidik atau pengajar yang mendidik, mengajar, membimbing juga mengarahkan peserta didiknya. Nah, pas Mbak Sofi magang atau Mbak Sofi punya pengalaman tentang mengajar sebelumnya itu apa yang menjadi kekuatan Mbak Sofi atau yang kekuatan terbesar Mbak Sofi ketika jadi seorang guru nanti? Kekuatan saya ketika akan menjadi seorang guru yaitu saya ingin melahirkan generasi muda yang cerdas. Karena saya kan orangnya perfeksionis, cermat dan teliti juga. Jadi gimana caranya nanti saya bisa melahirkan mereka menjadi generasi muda yang lebih baik. Terus kelemahannya Mbak Sofi kalau misal jadi guru nanti? Saya terlalu tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas saya, sehingga saya membutuhkan manajemen waktu yang lebih pas, lebih luang lagi. Nah, besok ketika Mbak Sofi misal sudah masuk ke dalam sudah menjadi guru maksudnya, itu yang bakal diajar oleh Mbak Sofi itu kan anak-anak SD. Iya. Nah, di mana anak-anak SD itu biasanya kan masih suka ribut di dalam kelas kan. Nah, gimana caranya Mbak Sofi itu mengatasi suasana yang nggak kondusif seperti itu di dalam kelas? Bahkan mungkin nanti ada anak-anak yang bakal tantrum juga di dalam kelas, itu gimana Sofi? Oh ya, kalau menurut saya untuk menghadapi kelas yang tidak kondusif, saya akan membuat peraturan di dalam kelas dan seperti memberi punishment gitu kepada anak yang membuat keributan. Nah, untuk anak yang tantrum, kan biasanya anak yang tantrum itu cenderung cengeng. Nah, berarti gimana caranya nanti saya bisa mendampingi dia, membimbing dia agar dia tidak seperti itu lagi, tidak cengeng lagi gitu. Mungkin menghibur. Kan tadi Mbak Sofi bilang punishment ya. Iya. Contoh punishment yang bakal dikasih ke anak-anak itu apa? Contohnya ketika membuat keributan tadi, ya mungkin dengan saya menegur, kemudian saya nanti tempatkan duduk di belakang gitu agar tidak membuat keributan. Kalau duduk di depan kan biasanya malah membuat keribut kan, yang belakang lihat terus nanti yang belakang malah jadi ribut juga. Jadi saya akan memposisikan tempat duduk anak itu di belakang. Kalau seandainya malah pas di pindah belakang dia tambah ribut, gitu gimana? Ya solusinya mungkin dengan memberi dia tugas tambahan gitu ya. Ya. Nah, tadi kan Mbak Sofi bilang kalau udah pernah magang ya, pernah magang di MI. terus megang kelas 1 ya tadi kalau nggak salah.
Nah, boleh nggak coba diceritain sedikit pengalaman pas magang itu kayak gimana? Oke. Jadi pertama kali saya magang, jujur semua tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, karena ternyata peralihan dari anak TK menuju anak kelas 1 itu sangat susah. Dalam arti mereka saat di TK kan cenderung masih ke permainan lingkupnya. Nah, ketika kelas 1 kan harus lebih fokus kayak membaca, menghitung, seperti itu. Nah, mereka tuh cenderung masih seperti memiliki suasana bermain. Jadi gimana caranya saya sebagai guru mereka ketika magang, saya membuat pelajaran saya itu seperti permainan. Jadi saya sedikit ada game di sela-sela pelajaran gitu agar mereka nggak jenuh juga. Ini juga seperti peralihan mereka dari kemarin taman kanak-kanak bermain untuk lebih fokus di sekolah dasar yang sekarang. Boleh dikasih tahu contoh gamenya itu apa? Iya, kayak berhitung, terus nanti ketika kelipatan 3 mereka bilang door gitu, tapi kalau mereka yang nggak fokus nanti mereka suruh nyanyi di depan. Oh gitu, tetap kasih punishment gitu ya? Iya. Nah, kan tadi ada punishment. Terus kalau misal ada mungkin nanti anak-anak yang bisa jawab atau dia yang disuruh jawab dia juga bisa jawab dengan baik gitu, ada rewardnya enggak? Ada. Ada, biasanya Iya. apa? Kalau saya memberinya snack. Oh, snack. Iya. Berarti harus mempersiapkan snack kecil-kecilan gitu Iya. ya, biar mereka juga senang. Nah, caranya Mbak Sofi itu untuk mengevaluasi keberhasilan di dalam pelajaran itu kayak gimana? Biasanya kan saya setelah mengajar, saya kayak mengajukan pertanyaan gitu, apa udah paham atau belum gitu ke anak-anak, walaupun saya satu persatu menanyai ke mereka. Terus kemudian ketika tidak ada yang bertanya, saya memberi mereka soal. Gitu. Gitu. Soal yang terkait pelajaran yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau misalnya di dalam pengerjaan soal ada yang tidak bisa sama sekali, nah itu menjadi evaluasi sekali untuk saya. Jadi saya harus mungkin lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi dalam menyampaikan pengajaran. Nah, seandainya nih Mbak Sof, murid Anda itu ada yang melanggar aturan, sama Mbak Sofi udah bikin suatu aturan di dalam kelas. Nah, ada murid yang masih melanggar aturan itu. Nah, sikap Mbak Sofi terhadap murid yang melanggar aturan itu gimana? Yang pertama, otomatis peraturan itu dibuat kan pasti juga ada sanksinya. Pertama kali anak didik saya melanggar peraturan, ya saya memanggil dia, kemudian saya tanyai kenapa kamu melanggar peraturan ini. Ketika alasan dia dapat saya toleransi, ya saya memberi kesempatan lagi. Kalau dia melakukan kesalahan itu, saya akan memberi punishment. Cuman ketika alasannya itu menurut saya tidak dapat saya toleransi, saya akan memberi punishment itu. Contoh punishment yang bakal dikasihkan? Ya, misal peraturannya itu dia tidak piket kelas atau tidak mengerjakan PR. Nah, kalau tidak piket kelas, ya saya meminta dia piket selama 2 hari berturut-turut. Nah, ini ada kaitannya sama sebelumnya. Seandainya nih malah orang tuanya itu yang tidak setuju dengan kebijakan yang sudah Mbak Sofi bikin sebagai seorang guru, nah itu gimana juga caranya buat menyikapinya? Kalau terkait orang tua yang tidak setuju dengan kebijakan yang saya buat, saya berusaha untuk mengumpulkan orang tua yang tidak setuju dengan kebijakan saya. Saya akan mengadakan rapat, kemudian saya akan berdiskusi dengan mereka apa yang mereka inginkan dalam kebijakan saya selanjutnya gitu. Jadi saya cenderung mungkin akan mengambil pendapat dari mereka. Ketika pendapat itu bisa saya sesuaikan. Nah, ini kita bakal bahas tentang ini sih Mbak, yang lagi rame tentang di dunia pendidikan kan. Mulai sekarang kan cara mendidik anak-anak itu udah beda ya dari zaman dulu. Kalau zamannya kita kan maksudnya kita misal ada masalah di sekolah, kitanya salah, pas pulang kita cerita ke orang tuanya ya tambah nyalahin kita gitu kan. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kebanyakan orang tua itu membela anaknya walaupun anaknya itu ya mereka juga salah gitu. Nah, itu gimana cara menyikapinya? Jadi semisal ada anak tadi terus kena punishment dari Mbak Sofa sebagai guru, terus anak itu nggak terima, dia mengadu, dia pulang, terus orang tuanya itu ternyata tidak bisa menerima
perlakuan dari punishment Mbak Sofi sebagai seorang guru dan orang tua itu kayak melakukan protes gitu ke sekolah, terus minta Mbak Sofa untuk ketemu. Nah itu langkah yang membuat Mbak Sofa lakuin itu apa? Seperti orang tua yang mengkritik kebijakan saya gitu. Ya saya bicarakan ke orang tua, kan anak itu dikasih punishment karena pasti ada sesuatu hal yang dia lakukan, otomatis kesalahannya. Nah, saya akan memberi penjelasan kalau memang di dalam peraturan itu sudah ada sanksinya sendiri-sendiri gitu. Jadi misal pun tidak terima, ya mungkin nantinya akan kita diskusikan lagi gitu. Gak terimanya tuh kenapa? Karena memang anaknya salah. Ya saya berusaha menjelaskan ketika anaknya melanggar hal ini. Saya juga menjelaskan anak tersebut kena sanksi karena melanggar aturan ini. Nah, Mbak Sofi nanti sebagai seorang guru boleh mungkin dijelaskan sedikit tentang gimana cara Mbak Sofi buat mengajar siswa dan strategi apa yang bakal Mbak Sofi itu lakuin saat mengajar di satu kelas gitu, dengan siswa-siswa yang punya sifat yang sangat beragam. Ya mungkin untuk memahami siswanya itu kan nggak singkat ya waktunya. Jadi saya sembari menyesuaikan, saya juga menggunakan strategi untuk meningkatkan kreativitas saya dalam mengajar, gitu. Agar mereka nggak bosan juga, agar nanti juga tahu oh anak ini tuh kelemahannya di mana. Nah, menurut Mbak Sofi sendiri kelas yang ideal itu kayak gimana? Menurut saya kelas yang ideal itu kelas yang terdiri dari beberapa siswa yang jelas tidak banyak, sehingga kelas tersebut bisa kondusif gitu. Dan terdiri dari anak-anak yang aktif, tapi aktifnya tuh bukan aktif dalam mengacaukan kelas, misal kayak ribut gitu, itu enggak. Gimana pas Mbak Sofi itu bekerja dalam tim, terus gimana caranya Mbak Sofi itu memposisikan diri ketika Mbak Sofi bekerja dalam sebuah tim? Saya memposisikan diri dengan saya ikut berpartisipasi dalam kerja tim tersebut. Saya berusaha komitmen dengan tugas yang sudah diberikan dan otomatis saya bertanggung jawab penuh atas tugas saya di dalam tim. Dan kemudian ketika ada anggota tim yang perlu bantuan, sebisa mungkin saya bantu. Seandainya ada anggota tim yang ternyata itu pasif, tidak membantu sama sekali mungkin terkait pekerjaan atau tugas yang atasan berikan ke Mbak Sofi, nah itu gimana solusi? Mungkin bisa berdiskusi ulang gitu, diadakan diskusi ulang, terus kayak dievaluasi per anggota. Kalau tetap ada yang nggak terima? Nggak terima gimana? Nggak terima, misal kayak sudah didiskusikan, dia merasa dia sudah mengerjakan, padahal tuh kayak apa yang kamu kerjakan itu belum membantu kelompok kami, belum membantu tim kami. Nah itu gimana kamu cara menyikapi orang yang seperti itu? Mungkin dengan dievaluasi lebih dalam lagi, dan sembari kita sebagai teman atau anggota tim yang lain, kita juga mengingatkan bahwasanya dia belum berkontribusi dalam kerja tim. Nah seandainya nih Mbak Sofa, seandainya itu Mbak Sofa dapat beban kerja yang lebih kayak gitu, bukan misal overtime atau apapun, nah apa yang bakal Mbak Sofi lakuin? Ketika saya mendapat pekerjaan yang beban kerja yang lebih, selain bisa lembur, saya mungkin dengan membutuhkan partner lain. Kan biasanya kalau anak kelas 1 itu pengajarnya ada 2 orang guru, ya mungkin partner saya itu bisa membantu saya kalau saya dengan manajemen waktu lain. Jadi mengisi waktu-waktu luang saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah gimana caranya Mbak Sofa buat memotivasi murid biar tetap bisa belajar, biar tetap semangat untuk belajar? Strategi apa yang Mbak Sofa lakukan? Yang pertama, saya akan membuat suasana kelas menjadi kondusif, ya, agar semuanya nyaman untuk belajar. Kemudian saya membuat metode belajar yang variatif dan kreatif.
Kemudian saya mengajarkan siswa bagaimana caranya mereka menjadi siswa yang aktif, dan kemudian saya akan memberi reward gitu. Kalau memberi reward. Iya. Oke, sekian aja wawancara kali ini. Terima kasih Mbak Sofa sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Semoga berhasil. Amin. Boleh meninggalkan tempat, terus bisa langsung pulang juga. Nanti untuk kelanjutan infonya akan kami infokan melalui email maksimal 2 minggu ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya.